Tahukah sobat bagaimana alat-alat tersebut bekerja? Tahukah sobat bahwa alat-alat tersebut bekerja dengan menggunakan udara bertekanan? Dalam dunia industri saat ini, kita melihat sebuah produk pada saat proses produksi, baik pada proses assembling, proses packing, dapat berpindah dari konveyor satu ke konveyor yang lain dengan teratur hingga proses produksi berakhir. Proses yang terjadi adalah menggunakan mesin dengan media listrik yang dikombinasikan dengan sistem otomasi yang menggunakan media udara bertekanan atau pneumatik maupun fluida hidrolik. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pneumatik? Pneumatik berasal dari kata-kata dasar pneu yang berarti udara tekan dan matic yang berarti ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu. Sehingga arti lengkap pneumatik adalah ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan udara bertekanan. Pneumatik banyak digunakan untuk kebutuhan otomasi pada industri saat ini. Dikarenakan pneumatik yang menggunakan media udara yang dimampatkan lebih mudah didapatkan bahan bakunya, mudah disalurkan, fleksibel pada temperatur, dan lebih bersih dibandingkan dengan yang menggunakan otomasi dengan media hidrolik. Pada sistem pneumatik, komponen-komponennya dipilah menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah air supply unit sebagai media udara bertekanan. Yang kedua adalah elemen input yang berupa sensor-sensor masukan. Ketiga adalah elemen pengolah atau proses. Pada elemen ini, sinyal-sinyal dari satu atau lebih elemen input diolah. Elemen terakhir adalah elemen output. Pada elemen ini, perintah yang telah dibuat pada elemen proses dieksekusi melalui elemen kerja. Pada dunia industri, sistem pneumatik banyak diaplikasikan karena memiliki kelebihan, di antaranya ketersediaan udara yang tak terbatas dan mudah ditransfer, fleksibilitas terhadap perubahan temperatur, dan mudah disimpan. Yang lain adalah tingkat viskositas fluida yang relatif kecil sehingga gesekan dapat diabaikan serta lebih aman terhadap kebakaran. Sistem pneumatik tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Dalam sistem pneumatik, gangguan suara bising, gaya yang ditransfer juga terbatas sehingga daya yang ditransfer juga kecil. Dari sisi ekonomi, pengadaan sistem pneumatik ini membutuhkan investasi awal yang cukup besar untuk instalasi, pengadaan, dan pendistribusian udara. Jika dilihat dari sisi komponen-komponennya, dengan rutinitas kerja komponen yang sangat intens, maka kebocoran udara akan mudah terjadi. Dalam sebuah sistem modul, pengaturan posisi yang presisi dari komponen maupun benda kerja sangat sulit akibat dari sifat kompresibilitas yang dimiliki udara. Di dunia industri, sistem pneumatik banyak diaplikasikan atau diterapkan. Sering dimanfaatkan pada stasiun distribusi barang, modul handling, pick and place benda kerja, serta pada modul sorting benda kerja. Sobat, pada bagian ini kita akan membahas bagian-bagian atau elemen-elemen dari sistem pneumatik. Untuk mendapatkan udara bertekanan yang bersih dan kering, membutuhkan sebuah sistem produksi udara bertekanan yang baik. Adapun komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan udara bertekanan yang kering dan bersih antara lain kompresor, tangki reservoir, pengering udara,
distribusi udara, dan unit pelayanan atau service unit. Elemen pertama yang akan kita ulas adalah elemen catu daya atau sumber energi udara bertekanan. Elemen catu daya ini terdiri dari kompresor dan air reservoir tank atau tangkinya. Kompresor adalah alat untuk memampatkan udara atau gas. Secara umum, biasanya menghisap udara yang susunannya terdiri dari beberapa gas. Fungsi kompresor itu sendiri adalah untuk menaikkan tekanan udara. Bagian berikutnya adalah unit pelayanan udara atau air service unit. Pada sistem pneumatik, unit pelayanan udara ini letaknya di hulu dan memiliki beberapa fungsi dari persiapan udara bertekanan, yaitu penyaringan, pengaturan, dan pelumasan. Air service unit terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah penyaring udara bertekanan atau filter. Fungsi dari penyaring udara adalah menyaring udara kondensasi. Bagian kedua adalah pengatur tekanan. Pengatur tekanan yang dibutuhkan pada sistem pneumatik. Adapun fungsinya untuk menjaga tekanan konstan dari udara mampat pada elemen kontrol. Bagian ketiga dari air service unit ini adalah unit pelumasan atau lubrikator. Lubrikator ini umum digunakan terbatas pada plant atau stasiun tertentu yang membutuhkan pelumasan. Nah, sobat, pada kesempatan ini kita akan mengenalkan macam-macam katup yang digunakan pada sistem pneumatik. Peralatan yang akan kita pelajari diantaranya adalah check valve, flow control valve, one way flow control, dan beberapa katup kontrol arah atau directional valve yang sering atau umum digunakan. Yang pertama, check valve. Check valve ini ada yang tanpa pegas, ada yang dengan pegas. Prinsip kerja dari check valve itu sendiri adalah lubang keluaran terbuka jika tekanan masukan lebih besar dari tekanan keluaran, termasuk yang menggunakan pegas, dengan artian lubang keluaran akan terbuka jika tekanan masukan lebih besar dari tekanan keluaran dan gaya pegasnya. Komponen berikutnya adalah flow control valve atau katup kontrol aliran udara. Pada katup ini, udara yang keluar dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kita dengan cara memutar knob pengaturnya. Selanjutnya adalah one way flow control atau katup aliran satu arah. Prinsip kerja dari komponen ini adalah dengan menggabungkan dua komponen sebelumnya, yaitu katup aliran satu arah dan katup cek. Katup kontrol aliran dengan arah aliran satu arah dan dapat diatur. Sekian dulu tutorial elektronika kali ini dengan seri pengenalan sistem pneumatik. Sampai jumpa pada seri tutorial elektronika berikutnya. Terima kasih.